Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa ya, ikutin kegiatan aku. Terima kasih yang sudah klik video ini ya. Selamat menonton. Nah, di video kali ini aku mau share masakan aku hari ini. Ini tadi aku udah nyiapin ya bahan untuk masak sarden. Terus aku mau campurin sama terong. Terus tadi juga terongnya udah aku goreng. Aku nggak videoin pas ngegoreng terongnya ya, soalnya niatnya tuh nggak mau bikin video masak-masak, takutnya tuh baru sebentar anak udah nangis gitu ya. Jadi kayaknya ini lagi apa sih, tidurnya lagi pules banget, jadi ya udahlah, ini aku bikin video aja mumpung belum masak gitu kan. Belum mulai masaknya. Nah, ini yang pertama aku masak sardennya dulu ya. Itu tadi bumbunya bawang putih, bawang merah sama cabe. Terus aku kasih garam sama penyedap sama ini kecap manis. Ini aku sengaja banyakin airnya ya, soalnya aku kurang suka kalau masak sarden tuh kental banget. Terus kan ini mau dikasih itu ya terong, jadi biar meresep gitu. Kayaknya semenjak aku punya anak tuh aku jarang banget nge-share kegiatan aku pas masak. Soalnya tuh kadang masak tuh mau buru-buru gitu. Jadinya tuh kadang males mau ngevideoinnya. Soalnya kalau masak di videoin kan lama ya, nunggu disiapin ininya dulu, itunya dulu gitu. Nah, ini sambilan nunggu sardennya matang, di sini aku lagi motong-motongin labu siam. Ini mau ditumis biasa aja sih, cuman pakai bawang doang, nggak pakai cabai. Tumis apa sih ya, maksudnya tuh tumis yang oseng-oseng biasa gitu, soalnya kan sardennya udah pedes ya, jadi menurut aku ini nggak usah dipedesin aja. Nah, ini sardennya udah matang, terus aku cicip tuh rasanya udah pas, jadi langsung aja nih aku angkat, terus aku pindahin ke mangkok. Ini aku pindahin ke mangkok yang ini, alhamdulillahnya tuh nggak sampai tumpah ya, ini kepenuhan banget tapi nggak sampai tumpah. Kadang di balik layar tuh aku kalau lagi nggak bikin video tuh masaknya sambil gendong anak. Jadi kadang tuh riweh banget gitu kalau masak sambil di videoin. Nah, ini hasilnya ya, alhamdulillah satu menu udah selesai. Terus langsung aja nih dilanjut numis labu siamnya. Nah, ini yang pertama aku panasin wajannya, terus aku kasih minyak sedikit, terus langsung dikasih bawang. Nah, ini aku pakai bawang putih sama bawang merah ya, ditumis-tumis sampai agak wangi harum gitu. Wangi ya, harum gitu kan, maksudnya tuh sampai kecoklatan gitulah. Kalau ada udang kering tuh lebih enak lagi dipakein udang kering, tapi karena aku tuh nggak punya udang kering, jadi ya udahlah, kayak gini aja gitu. Rasanya juga ya pasti ada bedanya ya dikasih udang kering sama enggak. Ini aku karena nggak dikasih udang kering ya rasanya biasa aja. Rasa yang pernah ada. Nah, ini langsung aja nih aku masukin labu siamnya. Ini labu siamnya juga aku motongnya tuh besar-besar banget karena ngejar waktu ya. Ini tuh aku masak pagi, masih sekitaran setengah 6 gitu, jam setengah 6-an aku masak pagi-pagi, karena kalau udah agak siangan tuh Mas Zayannya tuh mulai kayak nggak bisa ditinggal gitu. Kadang tidurnya juga kebangun-bangun karena kan lagi ada pembangunan di depan ya, jadi berisik banget. Jadi kalau mesinnya lagi nyala tuh kadang Mas Zayannya tuh kaget, jadi itu ya siangnya tidurnya tuh keganggu. Makanya aku ini masaknya tuh pagi-pagi, sebelum anak bangun aku bangun duluan nyiapin masak, karena menurut aku tuh masak tuh yang paling penting gitu ya. Ngurus anak sama masak tuh itu yang paling penting, karena mengurus anak tuh kan butuh tenaga ekstra gitu ya. Jadi perut juga harus diisi gitu. Masalah rumah berantakan mah belakangan gitu ya, kalau ibaratnya sempet, kalau nggak sempet ya ditinggal dulu gitu sih. Nah, ini sayur labunya udah aku kasih garam sama penyedap, terus aku kasih air sedikit biar matangin gitu. Ini aku keringan aja ya, enggak yang berkuah, soalnya kan udah ada kuahnya ya di sarden. Nah, ini udah mateng, alhamdulillah nih, enggak yang banyak air ya.
sebenarnya sih satu menu yang sarden tuh udah cukup banget itu, cuman aku tuh kayak kurang aja gitu kalau nggak ada yang ijo-ijonya. Ini labu siam juga cuman aku yang makan, soalnya kalau dimasak kayak gini tuh suami aku kurang suka, kecuali dimasak yang pakai bumbu pedas itu suami aku bisa makannya. Nah ini udah selesai dua menunya, labu siam sama apa sih sarden. Alhamdulillah ya, ini dua menunya selesai. Nah ini aku naruhnya di meja yang belakang ini ya. Alhamdulillah ini meja bisa buat tempat meja makan, meja lauk gitu, terus buat iris-iris. Nah selesai masak, terus juga tadi di balik layar tuh aku ngepel dulu, nyapu dulu gitu. Intinya tuh kalau anak belum bangun tuh sempetin aja gitu, yang belum dikerjain tuh harus dikerjain semua. Jadi pas anak bangun tuh udah selesai semuanya. Lihat anak bangun tidur senyum-senyum tuh rasanya bahagia banget. Itu artinya tidurnya berkualitas ya, nggak keganggu. Tapi kalau tidurnya tuh keganggu, pasti kebangunnya tuh sambil nangis. Kalau siang tuh pasti kayak gitu terus kalau ada mesin yang bunyi itu. Tapi ya udahlah ya. Iya. Ai, idi senyumnya senang sekali ya bangun tidur. Mamanya udah selesai semua, udah nyapu, udah ngepel, udah masak ya, tinggal mandiin Zayan, tinggal mandiin Mas Zayan ya. Iya ya, Mas Zayannya baru bangun nih. Ya alhamdulillah, Mas Zayannya baru bangun nih. Senang sekali, tidurnya pules ya, jadi senang bangun tidur. Iya nanti ya, nunggu agak siangan baru mandi. Ini masih jam berapa ya, ini jam 6. Ini baru jam 6 ya. Nah alhamdulillah ini Mas Zayannya udah mandi, terus ini juga agak siangan gitu, agak sore gitu. Jadi dianya tuh udah mulai main-main, udah nggak tidur ya. Biasanya kan abis mandi tuh tidur, terus bangunnya tuh ya kalau nggak jam 1 ya jam 3-an gitu. Intinya tuh bangun tidur gitu. Terus ini waktunya tuh dia bermain. Ini aku lagi ngeliatin ya reaksi dia tuh mainan ini tuh senang apa enggak gitu. Ternyata responnya tuh alhamdulillah senang gitu ya. Dia nendang-nendang terus ngeliatin mainannya yang di atas. Intinya tuh bahagia kalau ngeliat anak tuh bahagia tuh kan, tendangannya tuh super laki banget ya. Namanya anak cowok tuh pasti kuat gitu ya. Hari ini juga aku niatnya tuh mau ganti spray karena ini spray udah kotor, udah semingguan kayaknya ya. Nah spray aku tuh sekarang kotornya kenapa? Sekarang tuh kotornya lebih ke kena air ASI. Soalnya kalau apa sih mengasihi sambil baring tuh airnya tuh netes-netes ke kasur ya. Walaupun udah dialasin tuh kadang nembus gitu. Jadi ya kotornya tuh kena banyu ASI, air ASI gitu. Ini Mas Zayannya senang banget, alhamdulillah ya. Nah dilanjut ya, ini pas suami aku udah pulang, terus kan kedatangan paket. Ini tuh antara aku sama suami gitu yang mau. Sebenarnya sih suami aku maunya tuh blower, terus aku pengennya tuh vakum, jadi suami aku yang ngalah. Suami aku nggak jadi beli blower, terus aku yang beli vakum. Nah ini tuh kecil banget ya ternyata. Sesuai sama harganya lah, aku kira tuh besar tapi ternyata kecil. Tapi pas dicoba pakai tuh alhamdulillahnya kuat ya sedotannya. Nanti palingan aku liatin pas aku ganti spray ya. Nah ini aku udah mau ganti spray, terus nanti aku mau coba vakumnya bermanfaat apa enggak gitu ya, sedotannya kuat apa enggak.
Suami aku tuh minta beli blower tuh itu ya, niatnya tuh buat bersihin kipas gitu sama bersihin alat ngegame dia. Jadi aku tuh bilang kalau blower tuh kan itu yang buat ngeringin rambut juga itu aku punya, nggak kepake, pakai itu aja kalau mau pakai blower gitu kan. Fungsinya kan sama niup gitu kan. Kalau vakum tuh aku niatnya tuh emang mau buat bersihin kasur, soalnya sekarang kan ada Mas Zayan ya, jadi pengennya tuh ya kasur tetap bersih gitu. Kadang debu-debu tipis tuh nggak terlihat, tapi setelah sudah divakum tuh bener-bener ada kotorannya gitu, jadi ya kepengennya tuh ya selalu bersih gitu ya. Alhamdulillahnya juga ada vakum yang harganya murah. Terus itu juga tanpa kabel ya, jadi enak gitu tanpa harus dicolok ke sana ke sini. Soalnya kalau vakum gitu kan susah ya, ribet juga menurut aku kalau pakai yang colokan. Jadi ini aku nemu yang pakai itu yang apa sih ya, yang main ngecas gitu. Jadi kalau mau dipakai tuh harus dicas dulu. Jadi tanpa kabel gitu. Enak lah, ini pas nemu vakum ini tuh harga murah, intinya apa sih, kecil tapi ya berkualitas gitulah. Terus juga enak buat keseharian, buat bersih-bersih, kecil, megangnya gampang, nggak berat gitu ya. Intinya kalau yang masih di bawah harga 300 tuh itu masih berani beli ya, tapi kalau udah di atas 300 ke atas tuh kayaknya sayang-sayang gitu, dan juga nggak ada ya duitnya. Kalau masih 200 ke bawah tuh ya masih bisa lah gitu, sambil itu pun sambil ngumpulin. Karena kalau kita mau terlalu sayang-sayang sama duit tuh juga nggak bagus ya. Maksudnya tuh ya bagus sih, cepet terkumpul gitu ya, tapi kalau menurut aku tuh ya, aku tipe orang yang kalau kepengen sesuatu yang sekiranya aku butuhin tuh ya dibeli aja gitu. Masalah nabung ya kalau ada sisanya lagi gitu. Tapi emang nabung tuh penting banget ya. Kadang kalau kita butuh kebutuhan mendadak gitu, tiba-tiba kalau nggak ada tabungan tuh ya kadang bingung sendiri mau cari pinjaman di mana gitu. Jadi ya apa sih ya, se sebutuhnya kita sendiri dan seperlunya kita sendiri aja kalau belanja-belanja. Jadi di sini aku tuh bukan berarti lagi pamer ya apa yang aku beli gitu, tapi kadang tuh ya yang nggak tahu ya mungkin berpikirannya kayak gitu ya, tapi di sini tuh aku berbagi juga, barangkali ada yang pengen beli juga kan, jadi mempermudah kalian kalau mau beli tuh. Soalnya kan gampang ya, linknya tuh ada di deskripsi gitu, jadi tinggal klik linknya, kali-kali mau samaan ya. Nah, tujuan aku nge-YouTube tuh juga selain apa sih, selain menyimpan memori, selain menyimpan kenangan-kenangan yang setiap hari aku lakuin, itu juga bertujuan biar apa sih, biar mendapat penghasilan ya. Semoga aja ada rezekinya di YouTube ya, kali-kali ada rezekinya di YouTube kan bisa buat nambah perekonomian keluarga gitu kan. Soalnya aku tuh ya cuman bisa jadi ibu rumah tangga, nggak bisa kerja keluar gitu. Kalau mau kerja lagi tuh ya kasihan sama anak, siapa yang ngurus. Kalau mau dititipin ke orang tua ya juga lebih kasihan lagi orang tuanya, dan juga orang tua aku tuh juga kerja gitu ya. Jadi ya kepengen ada penghasilan walaupun di rumah. Makanya ini lagi berusaha nge-YouTube. Kali-kali ada rezekinya bisa buat jajanin anak ya. Nah, ini aku lagi nyoba pakai vakumnya. Ini nyoba di spray yang baru dipasang, debunya kelihatan apa enggak. Kalau dari spray yang baru dipasang ada debunya ya, apalagi spray yang udah dipasang berhari-hari ya kan. Jadi apa sih, mempermudah banget lah intinya tuh. Ini vakum tuh menurut aku berguna buat aku, karena aku tipe orang yang suka bersih kasurnya. Ya walaupun nggak bersih-bersih banget lah ya, intinya tuh ini
versi aku bersihnya gitu. Kalau menurut aku bersih, belum tentu menurut orang tuh bersih ya. Jadi versi masing-masing aja bersihnya. Oh ya, di sini Mas Zayannya tuh lagi diajak main ya sama bapaknya. Soalnya kan tadi bapaknya udah pulang kerja, jadi bisa diajak main dulu. Mumpung cuaca di luar juga nggak yang lagi panas ya, ini karena udah agak sore jadi masih sejuk gitu, angin sore, tapi lebih sejuk lagi ya angin pagi ya. Jangan lupa ngevakumnya tuh sampai ke pinggir-pinggir biar semuanya tuh kena terhempaskan ya debu-debunya. Nah ini aku mau ngeliatin ke kalian debunya tuh udah keangkat apa belum. Nah di aslinya tuh kelihatan banget debunya, tapi di video tuh kurang kelihatan ya. Nah ini ya saringannya tuh udah kelihatan hitam nih, ini debu-debunya yang menempel. Jadi menurut aku ini rekomen vakumnya, walaupun kecil tapi cabai rawit gitu, penyedotannya kuat. Nah ini aku lagi nyoba yang ini ya, buat sela-sela gitu biar yang di bawah tuh ke vakum gitu ya, keangkat. Jadi ini tuh dapat penyedotnya tuh 3 macam ya, yang panjang yang ini aku lagi pakai, terus sama tadi yang pertama aku pakai, dan yang satunya tuh yang kayak sikat-sikat gitu. Dan ya udah, sampai sini aja dulu ya videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye.